Lumpur, besok paginya sudah di Thailand kunjungan negara, dan besok paginya sudah di negara lain. Jadi semua ngaku capek. Nah, Gus Dur sendiri apa nggak capek itu? Enggak, potongannya pengembara. Jadi ada bilang itu presiden keempat itu bukan yang paling gila, tapi yang bikin orang lain gila. Harusnya video ini ditonton oleh para pembenci Gus Dur seperti Habib Rizik Syihab dan yang lainnya, karena di video ini kita tahu ya sifat asli Gus Dur seperti ini ya, dan banyak orang menyatakan Gus Dur itu sakti, bisa ya ucapannya itu walaupun sudah tidak melihat, Masya Allah ya, ucapannya sangat-sangat bisa terbukti. Coba nanti kita simak videonya dan mau tonton sampai akhir biar nggak gagal paham. Kita ke videonya. Karena bayangkan pagi hari Anda seminar di Singapura, kemudian ketemu dengan Goh Chok Tong, malam harinya makan malam dengan Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur, besok paginya sudah di Thailand kunjungan negara, dan besok paginya sudah di negara lain. Jadi semua ngaku capek. Nah, Gus Dur sendiri apa nggak capek itu, Gus? Enggak, potongannya pengembara. Jadi ada bilang itu presiden keempat itu bukan yang paling gila, tapi yang bikin orang lain gila. Iya, orang lain jadi gila semua. Tapi biasanya kalau orang normal itu ya, maaf ini bukannya saya bilang Gus Dur abnormal, tapi biasanya orang normal. Oh, enggak apa-apa, nggak ada jamunya. Ya, biasanya kalau orang normal itu kan ada jet lag, terus ngantuk, itu ini Gus Dur apa enggak ada itu, Gus Dur? Ya, saya ini tidur itu ngaso. Jadi karena itu kalau sudah bisa tidur ya sudah. Yang problem kalau nggak bisa tidur itu jarang sekali. Tapi selalu bisa tidur ya? Bisa. Iya. Apalagi Gus sama tidur atau nggak tidur nggak terlalu kelihatan ya bedanya ya. Ya, nggak lihat. Nggak lihat. Tidur nggak tidur tetap nggak lihat. Dan yang luar biasa sekali Gus, waktu di Singapura itu kan Gus Dur menjadi superstar yang larisnya nggak kalah ketimbang Mick Jagger. Karena waktu Gus seminar, orang sampai antri beli tiket seminar yang mahal sekali harga Singapura itu. Itu bagaimana kok bisa gitu, Gus? Ya, saya bilang orang-orang itu ya dibilang pinter ya bodoh, dibilang bodoh ya pinter. Masa mau lihat saya saja beli tiket? Tapi waktu itu Gus waktu itu ngomong tentang investasi Indonesia waktu itu. Ya. Gitu ya. Saya ingin kebelet mau investasi aja. Jadi karena mereka sudah kebelet mau investasi itu ya. Dan yang menarik juga, konon saya nggak tahu benar ya, tapi Mbak Yeni pernah cerita pada kami, itu Bill Clinton itu kan semula mau terima Gus Dur hanya setengah jam. Kemudian setelah ketemu Gus Dur ditunggu sampai 1,5 jam, jadi 90 menit nggak selesai, sampai kalau nggak salah protokolernya yang nyetop waktu itu. Kok bisa gitu lama? Ngapain aja berdua dengan Bill Clinton? Ya ngobrol, podo presiden. Saya ceritain kepada Bill Clinton, ya di belakang meja tulisnya itu, meja tulis presiden itu di tembok ada bolongan kecil gitu. Oh, ya. Itu dulu tempatnya Eisenhower naruh itu tongkat golfnya itu, golf stick. Oh, iya. Nah, Presiden Kennedy lalu ngajak wartawan ke situ. Ini loh perpustakaannya Eisenhower. Ya, seneng saya dongengi gitu. Oh, malah Gus Dur yang dongengi berarti? Iya lah, terus dia nanya di buku apa itu? Dan memang di bukunya Ted Sorensen saya bacanya. Jadi Bill Clinton sendiri malah nggak tahu ceritanya itu ya? Ya, enggak, masa presiden baca buku. Di Amerika presiden baca buku itu artinya dia nganggur.
kalau di sini presiden harus baca buku karena memang nganggur. Aduh. Dan saya pernah lihat salah satu foto itu Bill Clinton sedang ngakak terus tangannya gini megang dengkulnya Gus Dur gitu. Itu Gus Dur cerita apa itu lagi? Wah, Monica Lewinsky. Lupa saya. Mungkin cerita itu loh apa? Churchill sama Clement Attlee, Perdana Menteri Inggris itu, orang nomor 1 Inggris setelah Churchill. Attlee jadi Perdana Menteri, lalu kerjanya menasionalisir perusahaan yang besar-besar. Jadi nasionalisasi lah ya. Nah, suatu ketika Attlee itu kencing di di tempat kencing di House of Commons di Parlemen Inggris. Churchill datang. Nah, dia kencing sampingnya, terus Attlee kok nengok sama dia, jangan lihat sini, kamu senengannya menasionalisir yang besar-besar. Mungkin itu. Itu kenyataannya itu memang besar atau gede rumongnya besar itu. Untungnya. Jadi itu Bill Clinton belum tahu dong yang itu, belum tahu ya. Wah kalau gitu Bill Clinton ketagihan ketemu dia. Tapi di samping bicara tentang Churchill, bicara tentang golf itu, apalagi yang dibahas selama 1,5 jam itu kan lama. Oh ya, mengenai penanaman modal Amerika di luar negeri termasuk di Indonesia, ya, bagaimana dia akan membentuk kelompok tenaga ahli di bidang itu. Cuma sayang ya, saya tidak berani ngomong karena dia tidak paham. Kalau saya ngomong, sebenarnya saya mau bilang saya tadinya itu, ya Anda menyiapkan tenaga ahli, kami sudah punya calon ahli di NU itu banyak calon ahli kubur. Ada seorang kenalan kami di NHK Jepang, itu dia cerita katanya waktu Gus Dur dipilih menjadi presiden tuh banyak orang nggak kenal Gus Dur itu siapa di sana ya, dan kemudian mereka juga siapa sih meragukan, tapi yang istimewa itu kemudian sama Gus satunya ya, Gus apa ya, Gus Mauzanana. Ya. Terus iya. Ya. Tiga, kosong banyak sudah. Ya, apa tapi lupa lagi. Oh ya, jadi balik lagi. Tapi biasanya kan pertemuan di Jepang, apalagi upacara kenegaraan presiden ketemu perdana menteri itu selalu serius, sepi, kuburan. Tapi waktu Gus Dur datang itu ramainya bukan main, tawa macam-macam itu sana. Itu Gus Dur cerita apa di sana lagi di Jepang itu? Nah itu nyifati ya, karena saya bilang sama dia, sama Obuchi. Perdana Menteri Obuchi, bahwa ya ini ini nyolong ini ya. Saya dikasih tahu orang, Obuchi itu sebenarnya orang yang selalu bangga bahwa dia orang biasa. Nah, padahal dia lahir di kota tempat besarnya orang-orang gede di sana kayak Tanaka. Ya, itu kan orang gede, orang-orang luar biasa. Maka itu waktu ketemu ya saya bilang, Anda ini orang biasa yang paling luar biasa. Wah itu the most extraordinary man. Senangnya bukan main dia itu. Dia tambah, kita ini punya watak yang sama. Apa itu yang mulia? Ya kita ini sama-sama ya berdua ini merubah musuh politik menjadi kawan. Nah itu ya, alhamdulillah. Nah jadi guyon gitu-gitu saja. Iya. Dan dia senang sekali kan? Iya, cocok ketemu yang cocok itu. Iya. Itu dan dia juga kesini juga cocok betul itu. Iya, dan beliau menguasai bahasa Inggris langsung atau pakai terjemahan? Pakai terjemahan. Oh, itu yang lucu dengan yang terjemahan itu. Nah, itu yang paling lucu yang punya RRC. Nah, dulu ya, bukan zaman saya ini. Nah, itu ada delegasi militer dipimpin Amerika, dipimpin oleh kepala gabungan, kepala staf. Datang ke sana, ngomongnya panjang,
kepala gabungan kepala staf ini panjang sekali, kemudian diterjemahkan pendek kok semua ketawa. Jadi terus dia tanya, kamu kok hebat ya menerjemahkan omongan saya panjang itu diterjemahkan pendek saja kok semua ketawa, apa rahasianya? Oh, gampang, saya bilang orang ini nyeritakan lelucon, silahkan ketawa. Ini mereka tertawa, saya nggak bilang lelucon tuh. Mereka ketawa semua. Nah, yang ramai lagi, saya dengar waktu Anda ke Arab, itu Gus Dur kan pidato dalam bahasa Arab. Itu orang-orang Arab ketawa semua ya lucunya. Tapi yang paling lucu katanya orang-orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab juga ikut ketawa waktu itu semua. Kenapa tuh? Nah, itu karena seperti kata Pak Yudhoyono, kami tidak bisa bahasa Arab, kami ketawa karena melihat orang Arab ketawa. Jadi akan yang lucu Arab ketawa. Iya. Pasti semua negara di sekeliling kita sudah Gus Dur kunjungi. Kenapa justru Australia yang begitu dekat dengan kita kok dianak-tirikan, kok nggak dikunjungi Gus Dur? Ya belum aja. Belum. Tapi bakal dikunjungi. Ya kalau pimpinan pemerintahnya bersikap rasional kepada kita gitu aja. Oh, jadi artinya sekarang nggak rasional? Ya terus. Saatnya memberi lebih. Saatnya berkeringat untuk negeri. Pocari Sweat 900 ml. Ion Supply for more sweat. Go Sweat, Go Ion. Pocari Sweat. Serah. Nah, yang jelas saya baca di koran dan juga dengar laporan bahwa dia, John Howard, Perdana Menteri orang tersatu di sana, pidato di depan parlemen bahwa Indonesia menjadi tempat transitnya orang Timur Tengah yang menjadi imigran gelap ke Australia. Loh, mestinya ya begini, sebelum diomongin ke parlemen, omong dululah sama kita, kayak kita tidak punya duta besar saja. Dan juga kayak dia nggak punya duta besar di sini. Kemudian baru-baru ini Menteri Luar Negeri Alwi Siap ngomong sama saya. Dia ditemui oleh Alexander Downer, Menteri Luar Negeri Australia di Macau. Ya, di sana terus ngomong-ngomong katanya Alwi Siap pada dia, ya begini ya, kalau Anda betul-betul memperhatikan perasaannya orang Indonesia, ya berapa jauhnya sih Anda pergi dari Australia ke Indonesia kemudian pulang lagi? Kenapa kok sampai jadikan Indonesia ini sebagai tempat transit dari sini terus ke Singapura, kayak kita ini stasiun saja? Nah itu, oh ya nanti kita ke Jakarta pulang pergi. Ya sudah, ini ya karena kami mengira bahwa Indonesia itu langkah pertama lah dalam transit. Ya itu namanya Anda tidak ngerti perasaannya Indonesia. Kalau ngerti kan tidak akan begitu. Iya. Jadi banyak misinformasi. Iya. Nah, menurut Gus Dur sekarang kalau Anda amati apa di dunia saat ini, di planet bumi ini ada kepala negara yang lebih lucu ketimbang Gus Dur? Wah, tidak tahu saya. Belum tahu ya? Tidak tahu. Tapi kalau menurut Gus Dur dari kalau saya ini kesasar. Mestinya jadi pelawak kok jadi presiden. Tapi ngomong-ngomong Gus, ada yang iri juga loh terhadap kelucuan Gus Dur ini, yaitu teman kita yang namanya Arif Budiman itu yang ngungsi ke Australia itu Gus. Dia itu kan pernah ngomong Gus Dur itu sekarang nggak ada waktu ngurusin negara karena waktunya habis untuk koleksi lelucon gitu. Nah itu gimana komentarnya si Arif itu kan? Ya nanti lihat buktinya aja, gitu aja. Negaranya tambah makmur, keamanan bertambah baik, rakyatnya hidupnya semakin meningkat, ya berarti saya walaupun lucu ya bisa ngatur negara, gitu saya. Kalau menurut saya bukan walaupun lucu, tapi karena lucu maka Gus Dur bisa ngatur negara. Wah itu Anda sendiri ya. Ya saya sama Arif terlalu bertentangan loh. Ya. Nah, tapi saya menghormati Mas Arif kok. Pendiriannya bagus, sering bagus. Ya.
Kalau sekali-sekali salah, iya. nggak apa-apa, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, Gus, ngomong-ngomong dulu kan sebetulnya ya Gus itu kan tidak ada persiapan atau mempersiapkan diri untuk menjadi presiden sebetulnya. Ya lebih banyak Siapnya, kan? Ya, tapi tidak mempersiapkan diri. Nah, gitu. Ya. Suruh jadi ya jadi. Iya. Tapi kalau nggak salah kan sampai detik terakhir kan sebetulnya kan Gus juga tidak menduga kalau Gus terpilih menjadi presiden, betul kan? Sebetulnya sudah ada beberapa orang yang bilangin saya akan jadi presiden. Cuma ya saya diam aja ya. Soalnya bukan apa-apa. Ya kalau jadi ya, kalau enggak kata tambah sakit. Saya diam aja, ternyata jadi betul. Sekarang saya bingung, mereka itu betul-betul apa ya, sakti apa tidak. Gaya hidup Gus kan waktu itu setelah menjadi presiden kan harus juga berubah. Oh iya. Protokoler, antara lain yang paling populer adalah kebiasaan Gus pakai sandal yang harus pakai sepatu itu. Iya. Itu rasanya gimana Gus waktu pertama? Oh ya, sampai sekarang kakinya masih panas saja itu. Dan saya senengannya baju pendek, saya harus baju panjang. Oh iya benar. Tapi ya sudahlah, kalau dibandingkan nasibnya rakyat orang banyak, sudah ini apalah artinya sepatu sama hem panjang itu. Betul juga Gus di situ. Nah, kemudian tadi Gus sudah nyebut bahwa ibu memang mau ke istana, tapi anak-anak gimana waktu itu? Komentar dari anak-anak kan Gus kan ada 4. Ya semuanya ada yang ikut, ada yang tidak. Sekarang pun ada yang dekos di luar. Deket UI karena dia kuliah di UI pagi dan sore, jadi ya nggak tahu pulang sini ya kapan ada kosong pulang. Jadi dia indekos di sana ya? Iya. Karena lebih praktis ya? Iya. Jadi apa bebas, nggak harus di sana ya? Iya. Tapi kalau menurut protokolnya biasanya anak-anaknya juga boleh tinggal di luar boleh kan? Ya satu tinggal di Ciganjur. Oh, ada satu lagi. Ya karena sekolahnya di Cinere. Oh, ya. Nah, yang menarik Gus juga, waktu Gus masih tinggal di Ciganjur, itu kan becak kan boleh berkeliaran di daerah sana Ciganjur itu. Nah, tapi yang menarik belakangan setelah Gus pindah ke istana, itu pemerintah daerah kok mengeluarkan peraturan becak nggak boleh lagi berkeliaran ini. Apa karena di sana Gus Dur nggak perlu becak? Enggak, memang dari dulu kan becak nggak boleh. Oh, di sana nggak boleh? Nggak boleh. Di seluruh Jakarta nggak boleh, hanya di daerah perumahan, bukan jalan-jalan yang dilalui mobil. Nah kemarin ini digunakan kesempatan karena saya minta perhatian agar mereka itu dilindungi. Pengertian dilindungi ini kalau pemerintah daerah ya nasibnya. Tapi kalau mereka ya boleh becak gitu loh. Padahal sudah saya ingatkan, masa manusia sama dengan kuda. Narik becak itu kan sama dengan kuda. Itu maksudnya orang yang larang becak itu. Nah, jadi ini ada perbedaan penafsiran. Iya. Jadi tidak hanya Quran saja, omongannya orang aja bisa ditafsirkan keliru. Iya. Dan memang belakangan ini kan banyak ucapan Gus Dur yang memang juga disalah tafsirkan gitu ya. Di situ ya. Nah, tetapi ngomong-ngomong tentang kabinet Gus Dur sendiri, itu Gus Dur sendiri kan pernah juga mengakui kabinet ini kan kabinet hasil dagang politik kan. Jadi kompromi dan macam-macam itu. Jadi menurut Gus Dur kritik bahwa kabinet Gus Dur ini kurang profesional, kemudian tidak terkoordinir itu. Ya, Bapak Ibu, itu dia ya yang mana kita mengingat almarhum dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ya, yang mana banyak sekali makna-makna yang disampaikan oleh beliau dan banyak ilmu-ilmu yang harus kita turuti dari beliau ya, Bapak Ibu. Teruntuk ya kepada yang gak suka Gus Dur ya, coba dilihat lagi dari mananya Anda nggak suka, dari mananya Anda bisa membenci Gus Dur ya, seperti itu.
Dan untuk Habib Rizik ya nggak tahu ya beliau nilai dari mananya ya. Kalau yang masyarakat Indonesia ya menyukai Gus Dur ya. Oke, intinya ya banyak akhlak yang harus contoh dari Gus Dur yang harus kita ikuti ya, bapak ibu-ibu. Oke, itu dia ya, kita sedikit mengenang ya dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita kirim Fatihah untuk beliau ya. Al-Fatihah. Oke bapak ibu, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.